Selamat sore Mas Juna. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Kesehariannya apa sekarang? Sehari-harinya ya tetap aktivitasnya kerja. Kerja doang deh. Ya, Tiap hari ya. ya. Oke. Adakah hal yang ingin diceritakan kepada saya? Mas Juna di sini nggak perlu takut untuk mengutarakan apa yang apa permasalahan dari Mas Juna sendiri, karena di sini saya akan menjamin kerahasiaan permasalahan dari Mas Juna. Seperti itu, mungkin bisa diceritakan apa masalahnya Mas Juna. Oke. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang masalah saya sendiri. Saya itu sering ya hampir muncul atau tiap waktu itu sering menunda pekerjaan. Jadi ada rasanya ini nanti nih, di antara malas sama menunda beda-beda tipis. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu kelemahan. Jadi ini yang saya mau, saya inginkan, pengen keluar dari zona malas nih, sering menunda-nunda. Oke. Gimana? Hal apa sih yang membuat Mas Juna itu menjadi tidak konsisten atau menjadi menunda-nunda pekerjaan itu? Baik, yang membuat saya tidak konsisten itu kadang kan saya mengerti hal ini tidak baik gitu kan buat diri sendiri. Dan ketika sudah dekat deadline, sudah waktunya sudah mepet gitu kan, pasti saya menyadari wah ini tidak baik nih hal seperti ini. Nanti setelah itu pasti akan tersadar tuh harus tertata lagi gitu kan. Tapi ketika di zona nyaman lagi, sudah tahu oh ini gampang lah, oh ini nantilah gitu kan. Jadi tidak konsisten gitu kan, karena mungkin didasari karena siklusnya, rutinitasnya sudah tahu gitu kan, apa yang harus dikerjakan juga sudah tahu. Ya mungkin sudah di zona nyamannya sih yang membuat tidak konsisten gitu. Harusnya memang ketika sudah harus konsisten ya, harusnya konsisten. Ketika konsisten harusnya jauh lebih baik gitu kan ya. Mungkin karena dari sudah di zona nyaman dan tahu siklusnya, tahu aktivitasnya gitu. Oke. Selanjutnya Mas Juna ini awal mulanya kok tahu bahwa Mas Juna ini suka menunda-nunda gitu dari kapan? Mengetahui bahwa saya ini menunda ya karena dari aktivitas keseharian gitu kan. Rasa gitu? Ya bukan rasa lagi, merasa ini bisa gitu kan. Ini nanti, ini gampang. Nah mungkin menyepelekan ya, mengecilkan sesuatu hal itu mungkin sering kali gitu kan muncul. Gitu. Ya. Dari kapan sih Mas Juna itu menyadari bahwa ini tuh perilaku yang nggak baik gitu? Dari kapan maksudnya? Kalau untuk menyadari ini perilaku nggak baik, ya ketika sudah menyadari gitu kan, makanya tidak konsisten itu. Deadline-nya sudah menyadari, oh ini mendekati hari ini harus sekarang dikerjakan. Kitanya sendiri yang kesulitan, dari situ baru menyadari. Tapi sudah disadari, tapi terus diulang. Karena terlena mungkin ya. Biasanya. Oke, baik. Oke, sebelum kita ke proses konseling, alangkah baiknya kita menyepakati proses konseling kita hari ini, bahwa konseling kita hari ini cukup 30 menit saja. Apakah Mas Juna bersedia? Bersedia. Oke, bersedia. Terima kasih Mas Juna sebelumnya. Oke, selanjutnya respon dari teman Mas Juna ataupun keluarga
seperti apa melihat perilaku Mas Juna yang seperti itu, menunda-nunda ataupun malas seperti itu? Untuk respon atau tanggapan dari sekeliling ya, baik teman maupun keluarga, mungkin tidak banyak pengaruhnya. Sebenarnya yang banyak pengaruhnya itu ke pribadi kita sendiri gitu kan. Jadi kita sulit untuk mengatur waktu. Jadi harusnya itu selesai di awal, pekerjaan yang ditunda-tunda itu harusnya sudah selesai, akan tetapi kan pekerjaan itu kan terus berdatangan. Apabila kita sering menunda, jadi kan pekerjaan itu numpuk, ya waktunya kita yang keteteran. Jadi kembali lagi ke kitanya, gitu kan. Saya sadari sih memang gara-gara menunda pekerjaan, menyepelekan, nah hal itu yang menyebabkan dampaknya ke diri kita sendiri. Ya, oke. Bisa saya ulas kembali bahwa permasalahan dari Mas Juna sendiri itu akhir-akhir ini sering muncul menunda-nunda pekerjaan, terus jadi tipis lah sama malas gitu ya. Betul. Udah tipis ya. Betul. Gitu. Oke. Mas Juna sejak kapan mengalami kayak nunda-nunda pekerjaan, terus rasanya malas gitu? Sejak kapan? Ketika di zona nyaman. Jadi ketika satu aktivitas kita sudah rutinitasnya seperti itu, kita sudah tahu apa yang akan dilakukan tiap harinya, terus menghadapinya seperti apa. Nah, biasanya rasa menunda pekerjaan itu yang sering muncul karena sudah tahu nih, oh gampang deh itu nanti melakukannya seperti ini, nanti dulu deh gitu. Jadi menyepelekan ya. Jadi di antara males sama menunda-nunda ya, saya rasa sih saya baru menyadari ya kelihatannya sama. Karena menyepelekan ya? Ya. Karena udah tahu nih, gampang gitu. Betul. Ya. Oke. Apakah Mas Juna udah mencoba buat mengubah? Mas Juna nih tahu kan, Mas Juna malas, sering menunda-nunda. Apakah Mas Juna udah pernah merubah perilaku seperti itu? Mencoba mengubah ini? Untuk merubah itu pasti saya rubah. Jadi biasanya ketika sudah mendekati deadline atau mendekati ini harus segera dilakukan, pasti saya akan secepatnya berubah gitu kan. Saya tahu nih, padahal saya juga tahu apa yang harus saya lakukan, tapi kadang-kadang belum konsisten. Ya nanti ketika sudah mulai rasa malas itu hilang, di zona nyaman lagi, muncul lagi, seperti itu. Iya. Oke. Saya tanya untuk tujuan dari Mas Juna sendiri, apa sih tujuan dari Mas Juna sendiri dari permasalahan Mas Juna ini? Ya agar keluar dari rasa menunda-nunda itu ya, perilaku yang kurang baik mungkin ya. Saya sadari perilaku yang kurang baik dalam hidup saya itu, jadi belum konsisten. Jadi sering kadang menyadari, kadang mengulangi, kadang juga menyadari, begitu terus siklusnya. Jadi pengennya saya itu sebenarnya kita sudah tahu nih, ini hal tidak baik itu ketika saya mengulangi terus. Tetapi mungkin rasa menyepelekan, rasa menunda ini yang sulit sekali untuk dirubah. Gitu. Ya oke. Saya senang Mas Juna bisa menyadari bahwa perilaku Mas Juna sendiri itu menyimpang atau nggak baik gitu ya. Saya senang juga Mas Juna mau terbuka di sini dan menyadari itu, bahwa itu perilaku yang tidak baik seperti itu. Oke. Sebaiknya Mas Juna membuat seperti agenda harian mungkin ya, supaya
aktivitas Mas Juna ini teragendakan supaya tidak tidak malas untuk melakukan itu. Seperti kita mempunyai target untuk diri sendiri bahwa harus menyelesaikan ini dan itu, seperti itu. Mas Juna boleh mencobanya ntar di rumah seperti itu ya. Apakah Mas Juna bersedia? Untuk membuat schedule gitu ya, membuat schedule agenda keseharian itu mungkin sudah terpikirkan ya. Nah, akan tetapi rasa menyepelekan, menunda itu sebenarnya sudah pengen saya lakukan. Jadi sampai saat ini juga mungkin cara atau perlakuan seperti itu mungkin perlu dicoba. Oke, baik, saya senang Mas Juna bisa menyadari itu dan sadar ya atas perilaku Mas Juna sendiri bahwa Mas Juna seharusnya bisa mengeksplor pekerjaan yang banyak lagi kalau Mas Juna bisa mengagendakan aktivitasnya atau tidak menunda-nunda pekerjaan Mas Juna sendiri. Seperti itu, oke. Oke, selanjutnya apabila nanti Mas Juna bisa melakukan perubahan perilakunya Mas Juna dengan mengubah agendanya, aktivitasnya supaya aktivitasnya teragendakan gitu ya, supaya tidak menunda-nunda lagi, supaya Mas Juna bisa mempunyai target untuk diri sendiri, seperti itu. Apabila entar Mas Juna bisa melakukan perubahan itu, saya akan memberikan suatu reward untuk Mas Juna. Reward apa nih yang diinginkan oleh Mas Juna sendiri? Reward untuk saya atau? Iya, untuk Mas Juna. Apa ya? Ya mungkin rewardnya bisa menggali lagi sih. Saya pengen menggali konseling lagi gitu, pengen menggali kemampuan saya lagi. Seperti itu. Oke, Mas Juna, kita sepakatin seperti itu ya. Apabila Mas Juna bisa merubahnya, nanti saya akan memberikan reward itu untuk konseling Mas Juna lebih dalam lagi, seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih yang diperoleh Mas Juna dari konseling ini? Apa yang dibutuhkan? Ya, saya merasa diberi jalan keluar gitu kan, ada solusi. Jadi ada masalah, ada solusi. Nah, itu yang saya inginkan dan mungkin inilah solusinya. Oke, saya yakin Mas Juna bisa melakukan perubahan perilaku Mas Juna itu sendiri. Saya senang dan saya bangga dengan Mas Juna bisa mempunyai keinginan untuk konseling dan menyadari perilakunya Mas Juna sendiri dan ingin mengubahnya itu perilaku sendiri, seperti itu Mas Juna ya. Dapat saya simpulkan permasalahan dari Mas Juna sendiri hari ini itu mengalami menunda-nunda pekerjaan atau malas seperti itu ya. Di sini Mas Juna juga sudah mendapatkan solusi apa yang sudah dikatakan Mas Juna tadi dengan mengagendakan aktivitas-aktivitas Mas Juna supaya agar aktivitasnya teragendakan dan mungkin bisa meminimalisir rasa kemalasan diri Mas Juna, seperti itu ya. Apabila Mas Juna bisa melakukan itu, Mas Juna mendapatkan reward dari saya, seperti itu. Oke, konseling kita saya rasa cukup sampai di sini karena mengingat waktu sudah 30 menit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Juna. Mas Juna sudah mau terbuka nih sama saya, juga mau konseling di sini. Saya senang bertemu dengan Mas Juna. Apabila saya ada kesalahan kata atau perbuatan dengan Mas Juna, saya mohon maaf. Terima kasih Mas Juna. Untuk konseling kita minggu selanjutnya, kita
melakukan konseling di hari dan jam yang sama ya Mas Juna. Baik. Oke baik, terima kasih Mas Juna sebelumnya sudah mau konsul di sini. Saya senang bertemu dengan Mas Juna.